Teman-teman, apa kabar? Selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Selamat datang di bacaan umum ini adalah bacaan untuk semua zodiak, ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah untuk melihat rangkuman dari bacaan hari ini. Kita mulai dengan Lenormand. Decknya kita ambil yang 3 kartu secara acak dari aplikasi ini. Wow, what more can you ask? Iya, rumah ini tambatan, sesuatu yang stabil, dan kalau ini adalah satu perjanjian, kesepakatan dalam apapun, kontrak tentang rumah barangkali ya. Buat beberapa tentunya mengharapkan ini adalah kesepakatan di dalam hati antara dua hati yang saling jatuh cinta. Who knows? Ya, ini informasi yang keluar, kayaknya tidak ada yang bisa lebih indah daripada hari ini. Oke, saya sudah mengambil 3 kartu yang jumping dari Healing with the Angels Oracle Card. Kartu penyebabnya atau previous events causes leading to the situation adalah sign, pertanda. Pay careful attention to the messages the angels give you now. You have asked for sign and they deliver it. Notice and trust this sign. Jadi ini ada beberapa waktu yang lalu ketika ada pertanda, kayaknya hati sudah bisa mengenali pertanda tersebut. Oke, kayaknya aku harus begini. Ya, jadi ada satu kesimpulan tentang apa yang harus dilakukan. Yang sekarang yang diminta adalah intensinya. Apakah intensinya masih sama murninya dengan di masa lalu? Apakah intensinya itu adalah sesuatu yang datangnya dari higher self, sesuatu yang demi kebaikan semua, terutama diri sendiri dan orang-orang terdekat kita, dan hasilnya adalah kita bisa fokus. Dan sepertinya near future yang fokus ini bisa disamakan dengan dua hal ini sebenarnya menunjukkan satu yang stabil. Ya, ini adalah satu hal yang stabil, begitu juga rumah, karena rumah juga nggak bisa jalan kemana-mana. Hari ini sebenarnya kalau lihat chart, saya juga melihatnya justru yang segitiga merah ini, yang Grand Trine ini. Grand Trine adalah situasi yang sangat tension. Dan di sini kita lihat focal point atau pusat dari tension itu adalah bulan. Bulan adalah planet yang paling dekat dengan hati kita. Jadi itu emosi kita. Emosi kita, dan dia berada di Aries setelah dia melewati dalam 2 hari terakhir, melewati Mars, melewati Chiron, melewati Lilith. Jadi kira-kira 2 hari yang lalu kita rasanya udah membara banget, membara marah, tapi kayaknya sih karena ada cerita masa lalu yang seperti teringat kembali. Kemudian besokannya, hari Minggunya, kita rasanya pengen melakukan sesuatu yang luar biasa, yang okay, that's it, I'm done, whatever gitu ya. Tapi hari ini kayaknya keputusan itu sudah semakin bulat. Jadi lumayanlah digodok 2 hari untuk mampu melihat apa yang menjadi isu atau hal yang tidak harmonis antara keinginan dan apa yang ada dan apa yang harus dilakukan. Itu sama sekali belum ada hubungannya sekarang. Dan oleh sebab itu kita butuh untuk melakukan sesuatu supaya apa? Supaya inline dengan perasaan kita. Ketika apa yang kita lakukan si matahari terkait rumah itu tidak inline sama perasaan kita dan keinginan desire kita yang sebenarnya, dan itu sebenarnya hanya karena ada pihak lain yang kita biarkan mereka berkuasa terhadap diri kita, itu menguasai kita, maka pada hari ini sangat besar kemungkinan kita harus mengambil keputusan. Grand Trine itu memang situasinya tension, tetapi berakhir dengan
pengambilan keputusan. Dan sepertinya pengambilan keputusannya, jadi kalau kita lihat apa yang ada di langit dengan di sini, ini walaupun kayaknya cerita yang indah, smooth, enggak, kita bisa mencapai cerita cinta yang indah ini dengan perasaan atau emosi yang sangat intens. Ya, kalau kita lihat di sini juga yang kayaknya what could be more beautiful? Rasain aja hari ini belum tentu seindah bunga mawar, pelangi, dan segala macam udara yang segar. Mungkin sebaliknya, tetapi yang lebih penting daripada itu, situasi yang sangat tension itu justru membuka mata kita, membuat kita awaken, bangun terhadap apa yang sangat penting buat hidup kita. Dan barangkali juga gambar cincin ini adalah untuk kita sendiri. Kita sudah bertekad sekarang, oke, whatever, banyak sekali kepentingan di luar terhadap diri saya ya. Halo, ini saya, badan saya, hidup saya, mimpi saya. Kenapa kalian harus ambil peran begitu besar? Artinya gini, maksudnya ikut campur begitu besar. Jadi kan sebenarnya kalau logika kita dalam kondisi tidak marah, tidak dalam sedih, tidak dalam hopeless banget, ya itu ya udahlah biarin aja, emang dicuekin. Tapi enggak, ini udah sampai titik, sampai udah di ujung gitu ya, sampai kita bilang whatever, ini hidup saya akan memperjuangkan apa yang terbaik untuk saya. Kenapa? Karena saya nggak mau lagi diombang-ambingkan seperti itu. Aku ingin sesuatu yang aman buat diriku sendiri, dan saya pantas mendapatkan hal itu, dan saya tidak mau lagi bolak-balik seperti ini hanya karena saya mendengarkanmu. No, I'm done. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat di sini, barangkali ini tambahan aja, adalah saya masih cerita tentang si Juno yang sebenarnya saya sudah ngomong kayaknya dari minggu lalu hampir setiap hari juga. Tapi somehow buat beberapa orang barangkali ini yang menjadi fokus utama adalah ketika kita bicara tentang perkawinan misalnya, atau kontrak yang resmi. Karena pas kebetulan hari ini juga ada gambar cincin, sehingga ini waktunya untuk membicarakan hal ini lagi, walaupun ini sudah dibicarakan terus, bahwa sekarang memang mau tidak mau kita menghadapi perubahan. Kita udah merasakan dari kemarin, dan efek dari perubahan adalah perasaan tidak aman pada diri kita. Kita sudah beberapa hari ini seperti diingatkan, gini loh rasanya kalau kamu punya hubungan yang tidak jelas, masih mau diteruskan. Kira-kira seperti itu ucapan yang mungkin sampai ke diri kita, bukan dari orang lain, mungkin justru dari consciousnya kita sendiri. Maka pada saat ini adalah saat dimana kita benar-benar harus menghadapi dengan gagah berani. Juno di 11 derajat harus oposisi dengan Mars dan Chiron yang conjunction. Itu bukan hal yang mudah, tetapi di sini kita lihat perubahan itu ada, dan itu berpengaruh pada kesejahteraan kita. Dan hey, ternyata kuncinya ada di perjanjian. Kuncinya ada di perjanjian. Perjanjian yang seperti apa? Perjanjian yang kita harus tilik lagi, apakah perjanjian ini menguntungkan kita atau tidak, atau menguntungkan kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan satu belah pihak. Itu yang ditanya pada hari ini. Kita lihat dari galaksi tarotnya seperti biasa, ambil yang 4 kartu biar kita dapat feelingnya cerita hari ini. Iya, kalau dari saran, saya langsung ambil saran, dan outcome-nya, sarannya adalah ya dilihat yang sudah tumpah dan tidak bisa diperbaiki itu apa. Oke, di belakang ada kemungkinan lain, tapi kayaknya bukan itu fokus hari ini. Fokus hari ini adalah lihat yang memang tidak mungkin diperbaiki, dan kita masih bolak-balik ngelihat ketiga ini. Lihat for the last time. Saya sudah mengingatkanmu, begini loh rasanya berantakan.
Tidakkah kamu ingin membuang dari kehidupanmu karena itu sangat menggerogoti hati, waktu, cinta, kesehatanmu? Itu yang dua terakhir yang saya omongin. Oke, di depannya adalah situasi hari ini. Kita tuh masih berharap sesuatu itu bisa diperbaiki, dan itu adalah fokus hidup kita. Banyak hal di sini. Kita lihat gambar di bawah, ada batu, ada emosi, ada tanah yang siap ditanami, dan kemudian ada katakanlah kreativitas gambar anaknya. Ini kan di kursi, sebenarnya dia adalah gambar tetapi sesuatu yang muncul dari dalam hati. Dan sepertinya tanah di sana jauh banget. Jauh dari kita, kita terisolasi sendiri. Kita sendiri hanya mikirin satu aja. Saya tidak tahu, mungkin setiap orang beda, hanya mikirin satu. Tapi yang kita pikirin itu bukan hal yang memberimu rasa damai, fair, atau keseimbangan. Ini mengguncang hidupmu. So, sudahlah, apa yang kau perhatikan, ini kan sepertinya melihat bahwa ini masih sesuatu yang sangat berharga. Ya, cupsnya itu sudah terbalik, sudah tumpah. There's nothing you can do. Airnya atau susunya sudah tumpah ke bawah. Ini gambarnya sih merah karena ini artinya anggur ya. Anyway, apapun yang kau ingin selamatkan itu sudah merasuk ke tanah, nggak bisa diambil lagi. You have to take from other sources gitu loh, harus diambil dari tempat yang lain, sehingga harus dilepaskan. Oke, depan rasanya happy banget, sampai di sini kok rasanya sedih ya, tapi anyway, itu yang kita dapat dari bacaan hari ini. Kita tambahkan dengan apa? Spirit animal biasanya masih ada gambaran ceritanya. Kita lihat untuk hari ini sebagai penutup. Cleansing, situasinya kita sedang melepaskan, ini sama dengan Queen of Swords tadi. Cleansing, lepaskan dari energi negatif, karena kita sebenarnya masih berat sekali untuk menerima. Jadi Five of Cups-nya itu kita masih ngeliatin aja yang tumpah, masih berharap mungkin satu saat bisa airnya masuk kembali ke gelasnya. Atau kira-kira kalau digambarkan, nggak sengaja kita mau sikat gigi, terus pasta giginya kepencet banyak sekali, crot. Terus ya kita kan nggak butuh sebanyak ini udah tumpah, ya kembaliin. Bisakah kita kembalikan pasta gigi yang sudah keluar itu masuk ke dalam tubnya lagi? Nggak bisa kan? Itu jadi kita masih berharap, masih sibuk masukin pasta gigi ke dalam tubnya tadi, ke tempatnya. Solusinya adalah ladybug, good luck, mencari hal yang lebih menguntungkan buatmu. Advice-nya healing. Ya, healing, gambar ular adalah gambar healing, gambar kesehatan juga adalah dua ular yang mengkait gitu. Outcome-nya adalah kekuatan. Jadi semua ketidakmampuan kita melepaskan itu menghabiskan energi kita. Kalau kita mampu melepaskan diri dari semua yang berat, maka outcome-nya adalah power. Dan power seperti apa? Power untuk kita bisa masuk ke situasi seperti ini. Jadi ini bukan bohong. Kalau menurut saya artinya, ya tentu saja ini bukan masalah itu. Artinya bukan hari ini kita akan mengalami langsung kebahagiaannya. What more? Apa lebih bagus, gimana? Bisa lebih bagus bagaimana lagi? Sorry, sampai belibet. Iya, akan sangat bagus sekali, tetapi syaratnya adalah kita melepaskan semua hal yang membuat kita menjadi tidak berdaya. Ya, caranya adalah dengan intensi kita adalah bukan untuk si cups-nya itu sendiri. Jadi intensi kita bukan untuk cups-nya, tetapi untuk ratu yang duduk dengan sangat megah ini. Jangan lihat cup-nya, lihat ratunya.
Ratunya itu adalah dirimu yang terdalam. Jadi jangan asosiasikan dirimu dengan apapun yang kau inginkan yang tidak dapat. Itu bukan kamu, itu hanya keinginanmu. Keinginanmu itu bisa dilepaskan dari dirimu, dan dirimu tetap bisa menjadi dirimu yang cantik dan sangat elegan ini. Ya, itu sepertinya yang ingin dimunculkan. Jadi teman-teman, barangkali kuncinya semua tadi kan bahasannya adalah di sini buat teman-teman. Barangkali saya akan fokus buat teman-teman yang mungkin ngomong tentang perjanjian. Fokusnya adalah perjanjian itu salah. Perjanjian itu tidak memberikan yang terbaik untuk dirimu, yang membuatmu harus berpikir lagi apakah ini perlu diubah, apakah ini adalah memberimu jalan untuk menuju kesejahteraan. Dan sekarang harus berhadapan dengan situasi, harus dilakukan perubahan, dan gak bisa enggak melarikan diri dari situasi ini lagi. Oke, teman-teman, you have that power. Dirimu punya kekuatan. Lepaskan. Saya tahu ini hanya mudah diucapkan, sama sekali tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi inilah informasi yang sudah datang ke dirimu berkali-kali. Lepaskan keinginan yang hanya membuatmu kehilangan kekuatan dan membuatmu selalu dalam posisi bersedih. Kamu tidak sama dengan keinginanmu. Kamu lebih penting daripada keinginanmu yang ada pada saat ini, karena hal yang lebih baik yang kamu belum tahu sehingga belum bisa memiliki keinginan terhadap hal baru tersebut itu akan datang berikutnya. Sorry, saya kehilangan kalimatnya. Iya, tapi intinya adalah kamu gak mungkin menginginkan sesuatu yang kamu belum tahu. Tetapi kalau kamu menahan keinginanmu yang lama, yang sudah jelas tidak berhasil dipertahankan situ, maka keinginan yang baru juga tidak akan pernah datang. So please, ya saya sampai bilang please, lepaskan. That is the only way. Let go. Oke? Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.